Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahwani Nurbillah, NIM 82 dari Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan menjelaskan integrasi sains dan Islam mengenai materi struktur dan fungsi sel pada mata kuliah biokimia. Yuk, simak video berikut ini. Sel dalam penciptaan manusia sebagai makhluk hidup diawali dengan bertemunya antara dua sel, yaitu sel sperma dan sel telur, yang nantinya akan terus berkembang dari zigot menjadi sebuah janin. Proses penciptaan manusia juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Quran surah Al-Mu'minun ayat 13. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa air mani atau sel sperma itu dikembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi segumpal darah. Dari darah dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu ada bagian dalamnya yang Allah Ta'ala jadikan tulang belulang, dan ada bagian lain dari unsur daging yang dijadikan daging. Kemudian tulang belulang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus dengan daging seperti pakaian penutup tubuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk yang berbentuk lain. Setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia yang sempurna, dapat berbicara, melihat, mendengar, berpikir yang tadinya hanya merupakan benda mati saja. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa tumbuhan dan hewan yang merupakan jenis dari sel eukariotik yang diciptakan pada hari Senin dan Kamis, di mana diriwayatkan dari Imam Muslim telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah dengan berkata, mengatakan kepadaku Suraj bin Yunus dan Harun bin Abdullah, kedua berkata telah mengatakan kepadaku Hajjaj bin Muhammad, dengan berkata Ibnu Jurayj telah berkata telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi bekas budak Ummu Salamah dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah memegang tanganku dan berkata, Allah menciptakan tanah, yaitu bumi, pada hari Sabtu, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad, dan Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin, kemudian Allah menciptakan hal-hal yang dibenci pada hari Selasa, dan Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan Allah menyebarkan binatang melata di bumi pada hari Kamis, dan Allah menciptakan Adam setelah sholat asar pada hari Jumat. Makhluk yang paling akhir Allah ciptakan di akhir waktu pada hari Jumat antara waktu asar sampai malam. Hadis riwayat Muslim nomor 7231. Yang ketiga adalah sel prokariotik. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri. Bakteri merupakan organisme yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat kecil. Bakteri seringkali dianggap merugikan karena bisa mendatangkan berbagai penyakit. Tetapi di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa bakteri yang bentuknya sangat mikro juga memiliki manfaat. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 26.
Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai perumpamaan orang yang disesatkan dan dengan orang yang diberikan petunjuk. Hal itu sama dengan bakteri yang seringkali dianggap merugikan bagi kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain, bakteri tersebut dapat bermanfaat gitu sebagai dekomposor yang berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. 4. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan, tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup terdiri dari batang tubuh yang berbagai jaringan sel dan juga sel. Di dalam Al-Quran telah banyak sekali dijelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan, salah satunya yaitu pada surah Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari moyang korma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Quran surah Al-An'am ayat 99. Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya tumbuhan mengalami proses pertumbuhan yang sangat rumit. Semua proses pertumbuhan mulai dari permukaan yang mendapat siraman air, kemudian pergerakan, perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh tanaman mulai sejak awal sampai dengan proses selanjutnya, sebenarnya telah terangkum dalam sebuah kata di dalam Al-Quran, seperti dalam kata ihtazat yang berarti bergerak, warobat yang memiliki arti bertambah atau berkembang, serta wa'ambatat yang artinya menumbuhkan. Kata-kata yang telah disebutkan dalam Al-Quran ini sangatlah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam penelitian ilmu pengetahuan modern saat ini. Dalam setiap sel tumbuhan hijau daun itu mengandung klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi matahari. Yang kelima, sel hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain seperti sel tumbuhan karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada, karena tidak memiliki dinding sel yang keras. Sel hewan bervariasi bentuknya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana bentuknya. Bagaimana bentuknya makhluk hidup yang salah satunya adalah hewan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 45. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka ada sebagian yang berjalan di antara perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah An-Nur ayat 45. Jika kita memperhatikan dan mentadaburi surah An-Nur ayat 45, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada manusia untuk mengambil sebuah pengetahuan dan pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi seperti hewan, tumbuhan dan juga manusia, dalam tubuh itu tersusun oleh unsur yang sangat kompleks gitu. Susunan yang kompleks ini selalu teratur dan rapi, serta tidak ada yang tidak teratur. Allah Subhanahu wa taala lah yang penguasa keteraturan itu gitu. Jika kita perhatikan, salah satu unsur terbesar penyusun setiap tubuh makhluk hidup adalah air. Dijadikannya air sebagai satu konsep dasar kehidupan hewan pada ayat di atas menunjukkan akan pentingnya air dalam kehidupan. Inilah sebabnya mengapa unsur air disebutkan secara istimewa. Yang keenam adalah nukleoplasma. Di dalam nukleus terdapat cairan inti seperti sitoplasma yang mengandung kromosom, DNA, RNA, dan beberapa senyawa kimia kompleks yang lain. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup, tidak terkecuali pada manusia. Sedangkan RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. DNA dan RNA akan mewarisi sifat-sifat induknya kepada keturunan-keturunan setelahnya atau selanjutnya. Hal tersebut merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengatur bagaimana kerja DNA atau DNA
dan RNA sebagai firman-Nya dalam Quran surah As-Fussilat ayat 53 akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surah As-Fussilat ayat 53. Jadi proses penciptaan manusia telah jelas gitu ya, adanya indikasi replikasi DNA manusia yang menyimpan informasi kehidupan. Karena manusia diciptakan dari satu sel yang dibuahi yang diistilahkan nutfah atau sperma, lalu menjadi bagian-bagian tubuh manusia. Maka antara bagian tubuh yang satu dengan yang lain itu memiliki DNA atau DNA yang memiliki informasi yang sama. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat informasi-informasi yang penting terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan DNA adalah organ yang menyimpan informasi tersebut. 7 itu mitokondria. Di dalam sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, terdapat berbagai macam organel sel. Salah satunya itu organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel, di mana mempunyai membran luar dan membran dalam yang berlipat-lipat yang memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung dengan fungsinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Artinya, sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Nah, dari ayat di atas yang dijelaskan tersebut, dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala selalu proporsional atau sesuai dengan ukurannya gitu, sesuai dengan semestinya dan dalam kapasitas yang tepat atau sesuai gitu. Sebagai contoh adalah dalam biologi sel, pada saat mempelajari mitokondria atau suatu organel dalam sel yang berperan menghasilkan energi gitu ya, memiliki membran dalam yang berlipat-lipat yang disebut sebagai krista, sebagai tempat elektron transport system, bagian akhir dari respirasi, yaitu proses produksi energi, dengan kerapatan kelipatan yang berbeda-beda tergantung pada jumlah kebutuhan energi jenis-jenis selnya. Kerapatan krista pada mitokondria, sel otot jantung atau sel penyusup sayap serangga akan berbeda dengan krista pada mitokondria sel penyusun tulang gitu. Dengan demikian pula gitu ya, letak mitokondria sebagai power pada sel spermatozoa gitu, di mana berada pada bagian yang paling ideal untuk menghasilkan gerakan spermatozoa maju atau progresif menuju ovum. Selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu kloroplas. Kelahiran suatu tumbuhan merupakan proses terpenting yang terjadi di bumi dan merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tanpa adanya kelahiran tersebut, tumbuh-tumbuhan tidak akan ada di bumi dan gak akan ada tumbuhan, maka tidak akan ada juga klorofil gitu. Nah, jika klorofil tidak ada, maka kehidupan juga tidak ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Naml ayat 60. Artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran surah An-Naml ayat 60. Ayat ini mengandung mukjizat saintifik Al-Quran. Dalam ayat ini kemukjizatan diungkapkan dalam bentuk korelasi antara proses penumbuhan dengan air, sebab air merupakan syarat utama dan yang terpenting dalam penumbuhan. Benih dan biji yang ada di tanah selama bertahun-tahun tidak akan bisa tumbuh atau bergerak tanpa adanya air. Sebagian biji juga tidak dapat tumbuh meskipun syarat-syarat yang mendukung telah terpenuhi gitu ya, karena embrio biji tersebut memang
belum matang gitu. Atau ada sebagian bahan yang mengekang pertumbuhan dan perkembangan yang menempel di dinding biji atau di kulit benih. Sebagian biji dari tumbuhan parasit tidak dapat tumbuh sama sekali kecuali menempel pada tumbuhan induk. Tanpa adanya induk, tumbuhan parasit tersebut akan mati gitu dan sirna jika melakukan penumbuhan secara independen ya.